Hati Bapak Ibu, hati-hati. Nabi SAW itu berada di sebelah kanan ini dan pasukan musyrikin di sebelah kiri. Nah, dan terjadilah peperangan di tengah-tengah sini. Ketika Rasulullah SAW mempunyai strategi yang cemerlang, Nabi SAW meletakkan pasukan pemanahnya di atas bukit ini. Maka yang dinamakan Jabal Ruman. Ah, di sini namanya Jabal Ruman. Di situ yang besar itu Jabal Uhud. Ketika Nabi SAW menyerang, pasukan pemanah sudah siap untuk melontarkan anak panahannya. Nah, disitulah strategi Nabi SAW sangat cemerlang sehingga kaum musyrikin ketika itu mundur, kalah ketika itu. Sebelumnya Nabi SAW sudah berpesan kepada pasukan pemanah ini, apapun yang terjadi kepada saya, baik itu saya meninggal sekalipun, walaupun dan juga kita menang, pasukan di bawah jangan pernah turun ke bawah. Mau saya kalah, mau saya menang, jangan turun ke bawah. Apapun terjadi, sampai pun saya meninggal, kata Nabi, jangan turun ke bawah. Itu pesan Nabi. Akan tetapi ketika kaum musyrikin mundur karena udah merasa kalah karena pasukan Nabi yang di Jabal Ruman ini sudah siap untuk memanah, tinggallah barang-barang ghanimahnya, barang-barang ceceran peperangan orang musyrikin di tengah-tengah situ. Kemudian pasukan Jabal Ruman ini turun ke bawah dengan tergiurnya banyak barang-barang yang emas yang dibawa orang musyrikin tertinggal. Jadi merasa tergiur dengan harta yang banyak tertinggal. Orang pasukan di Jabal Ruman ini turun semuanya, tinggallah 7 orang. Kemudian salah satu dari sahabat Nabi yang di Jabal Ruman ini melarang, jangan turun. Tapi yang orang turun ini sudah tergiur, dia tidak teringat lagi apa pesan Nabi. Nah, sehingga turun dan datanglah pasukan Khalid bin Walid dari sana. Beda tempat ya, bukan dari situ tapi dari sana. Kemudian memutarlah Jabal Ruman ini. Kemudian pasukan Nabi kan di situ. Datang Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya dari belakang ini. Otomatis Nabi terkepung. Di situ terjadilah peperangan dahsyat yang mana salah satunya syuhada paman Nabi Hamzah. Hamzah meninggal itu ditombak oleh siapa? Khalid Uwais. Al-Wahsy itu adalah budak dari Indud. Ditombaklah Hamzah itu meninggal pas di situ. Itu ada makam Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Selain itu ada juga sahabat Nabi yang lainnya, 70 syuhada itu di situ. Cuman ada 2 sahabat Nabi yang diketahui tempat kuburannya, yang lainnya tidak diketahui lagi karena pernah terjadi banjir Bukit Badang, jadi tidak ada tanda-tanda lagi. Maka yang nampak ketika itu cuma kuburan Sayyidina Hamzah bersama Mas'ud, sahabat yang lainnya, cuma 2, Hamzah dan Mas'ud. Kenapa diketahui makam Sayyidina Hamzah? Karena ketika itu setelah surut airnya kelihatan kaki Sayyidina Hamzah. Kaki Sayyidina Hamzah kenapa? Dan ketika dibuka, darah Sayyidina Hamzah masih segar. Padahal udah bertahun-tahun tapi masih segar. Itulah sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi jangan katakan orang yang peperangan di jalan Allah itu meninggal. Jangan dikatakan, karena orang yang meninggal di jalan Allah itu sebenarnya hidup. Itu cuma jasadnya aja meninggal, tapi jiwanya masih hidup. Dan itu mendapatkan rezeki dari Allah SWT dan dijamin masuk surga. Di situlah. Setelah itu, apa keutamaan dari Jabal Uhud? Keutamaan Jabal Uhud itu mencintai kita. Sebagai dalam hadis Nabi, Uhudun jabalun yuhibbuhu wa nuhibbuhu. Jadi Jabal Uhud itu mencintai kita.
kita juga mencintai Jabal Uhud. Dan dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwasanya Jabal Uhud ini salah satu yang ada di surga nanti. Alhamdulillah kita telah melihat Jabal Uhud. Mudah-mudahan kita nanti di surga juga melihat Jabal Uhud. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan seperti ini. Amin. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita boleh ke situ. Kita mungkin sini kan. Kiri Kita ke foto. situ dulu. Foto. Oke. Memberikan Oh iya iya, kepada terima kasih kamu.